hasil real count. Dalam posisi lebih dari 320.000 TPS, berarti sekitar 40%, dan saya sudah diyakinkan oleh ahli-ahli statistik bahwa ini tidak akan berubah banyak. 2% perhitungan real count dan kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti. Kalian, hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4%. Dan hasil quick count ini, tadi exit poll, hasil quick count kita menang. Pak Prabowo, jangan lupa berlatih untuk menerima kekalahan. Ya, pada dasarnya manusia itu tidak menyukai kekalahan atau kegagalan. Sebagian merespon kekalahan dengan negatif, mulai dari menghukum diri terlalu keras, menyalahkan orang lain, hingga mencari-cari alasan atas kekalahan itu. Namun sebagian orang mampu merespon dengan lebih positif, misalnya dengan mengoreksi diri, berlatih lebih keras agar bisa menang pada lain kesempatan, hingga tak lupa dengan sportif mengakui bahwa dirinya kalah karena lawan bermain lebih baik. Lantas apa kaitan paragraf pembuka tadi dengan judul tulisan kali ini? Jelas sangat berkaitan, terutama kalau kita mengingat momen 2014 dan 2015 di Pilpres, di mana dalam dua kali kesempatan bertarung demi kursi RI 1, seorang Prabowo Subianto harus kalah dari lawan yang sama, yakni Joko Widodo. Capres asal Surakarta yang namanya melejit setelah suratan kepemimpinan di Surakarta, yang lantas membawa Jokowi menuju Jakarta sebagai gubernur, lalu naik tahta menjadi presiden RI yang masih memimpin NKRI hingga saat ini. Kekalahan Prabowo selain menjadi momen hat-trick kekalahan selama bertarung di ajang di Pilpres, sebelumnya Prabowo kalah berduet dengan Megawati Soekarno Putri, khususnya dua kali Pilpres yang terakhir juga diwarnai sikap Prabowo yang terkesan tidak siap kalah atau mengharuskan dirinya menang, padahal faktanya kalah daripada Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin. Anda pun rasanya belum melupakan tingkah Prabowo yang sampai sekarang jejak digitalnya masih bisa ditemukan, mudah dijaga di internet. Mau cari apa? Prabowo sujud syukur, Prabowo naik kuda sambil bergaya Mbak Soekarno, semua masih bisa diakses dengan mudah. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Prabowo Subianto saat itu bukanlah sosok yang sportif. Dalam Pilpres 2014, Prabowo sujud syukur karena merasa menang setelah beberapa lembaga survei kabarnya menyatakan Prabowo Hatta unggul atas Jokowi JK menurut Vicon. Sampai hari ini pada dedengkot lembaga survei juga para pembisik gemblung yang menyatakan Prabowo Hatta menang sepertinya belum merasa bersalah, padahal sudah bikin malu duet Prabowo Hatta. Selanjutnya dalam Pilpres 2019 kembali Prabowo merasa menang, yang diperoleh katanya versi hitung nyata alias real count menurut tim internal mereka. Ini juga tidak kalah lucunya karena hitungan internal kok dijadikan patokan, bukannya hitungan resmi KPU. Kita pun ingat pada momen Pilpres 2019 itu muncul istilah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai upaya mencegah agar Prabowo Sandiaga Uno jangan sampai menang, sehingga kalau mereka kalah pasti ada yang mengurangi, ya ada yang mencurangi dari kubu lawan. Jadi wajar kalau jelang Pilpres 2024 saya agak mempertanyakan kesiapan Prabowo Subianto menerima kekalahan, yang kalau sampai terjadi akan menjadi kekalahan yang keempat kalinya bagi ex menantu Soeharto itu. Ya, semoga Pak Prabowo sudah berlatih untuk legowo seandainya sampai kalah dalam Pilpres 2024 nantinya. Kalau dahulu Prabowo tanpa curiga sedikit pun percaya begitu saja kalau duet Prabowo Hatta menang, lalu berlanjut dengan merasa dicurangi, entah besok apa lagi yang akan dimainkan dalam Pilpres 2024. Dugaan saya sih arah tudingan akan mengarah kepada Jokowi yang dianggap terlalu ikut campur atau menyeting agar Pilpres 2024 dimenangkan oleh kader PDI Perjuangan. Semoga dugaan saya keliru, tetapi feeling saya kok mengatakan akan ada aksi serupa atau sedikit dimodifikasi yang bisa datang dari kubu lawan.
Ganjar Pranowo nantinya, apalagi kalau sampai si rambut putih itu sukses memenangkan Pilpres 2024 bersama wakilnya yang belum kita ketahui sampai hari ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini ditulis oleh Widodo SP. Terima kasih.